Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Bapak Muhammad Zuhri di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 6. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bagaimana anak-anakku sekalian kabarnya? Insyaallah kita semua dalam naungan kasih sayang ya Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembelajaran tentang Quran surat Al-Kafirun, yang mana pada pertemuan kita kali ini adalah tentang membaca dan mengartikan Quran surat Al-Kafirun. Oleh karenanya anak-anakku sekalian, marilah kita mulai pembelajaran kita dengan membaca surat Al-Fatihah serta membaca doa sebelum belajar. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anakku sekalian atas pembacaan doanya. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini mendapatkan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat. Yuk kita belajar Quran surat Al-Kafirun. Kita saksikan dan ikuti dengan baik ya, agar bacaan kalian menjadi bacaan yang penuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar tentang makna Quran surat Al-Kafirun. Tetapi sebelum kita membahas tentang maknanya, marilah sama-sama kita belajar tentang membaca dan mengartikan Quran surat Al-Kafirun, agar bacaan kita menjadi benar, menjadi baik, serta kita bisa memahami dari apa yang kita baca dengan cara mengartikan. Nah, anak-anakku sekalian, tentu kita harus mempersiapkan diri kita di dalam pembelajaran ini, dan kita tanamkan di dalam hati kita bahwasanya pasti kita memiliki sikap, memiliki kebiasaan bahwasanya kita adalah pecinta Al-Quran, dan nanti kelak di yaumil qiyamah Al-Quran yang akan membela kita, Al-Quran yang akan memberikan syafaat kepada kita. Mau gak dapat pembelaan, mendapatkan syafaat, pertolongan dari Al-Quran? Iya, tentu semuanya mau. Oleh karenanya, bacalah Al-Quran, rutinkan membaca Al-Quran, agar Al-Quran kelak di yaumil qiyamah akan memperhatikan kita, akan mengingat kita, dan menjadikan asbab kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oke anak-anak, mari kita baca Quran surat Al-Kafirun dengan tartil. Sebagaimana biasa, sebelum kita membaca surat di dalam Al-Quran, marilah kita sama-sama membaca
ta'awudz, dengan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Mari baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Alhamdulillah, kita sudah sama-sama membaca surat Al-Kafirun. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa mengikutinya serta diulang-ulang agar pembacaan khususnya di Quran surat Al-Kafirun ini menjadi baik, lancar, dan benar. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, di surat Al-Kafirun ini ayat ke-1, di situ disebutkan Qul ya ayyuhal kafirun. Artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Jadi qul artinya adalah katakan. Qul, katakanlah. Ya ayyuha, wahai kalian, al-kafirun, orang-orang kafir. Jadi kalau diterjemahkan keseluruhan adalah Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Di ayat kedua, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. La a'budu, aku tidak akan menyembah. Ma ta'buduna, apa yang kamu sembah. Jadi la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Di ayat ketiga, wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala antum, dan kamu bukan abiduna, penyembah ma a'budu, apa yang aku sembah. Jadi wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Di ayat keempat, wala ana abidum ma abadtum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala ana, dan aku tidak pernah abidun, menjadi penyembah ma'abadtum, apa yang kamu sembah. Jadi wala ana abidum ma'abadtum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Di ayat kelima,
wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Wala antum, dan kamu tidak pernah pula abiduna, menjadi penyembah, ma'abudu, apa yang aku sembah. Jadi wala antum abiduna ma'abud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Dan di ayat ke-6, ayat terakhir, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Lakum, untukmu, dinukum, agamamu, waliya, dan untukku, dini, agamaku. Jadi lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Alhamdulillah. Jadi pembacaan Quran surat Al-Kafirun dari ayat pertama sampai dengan ayat ke-6 kita sudah mendengarkan dan mengikuti bersama-sama. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa mengulang-ulangnya agar bacaannya menjadi baik, menjadi lancar. Dan bagi anak-anakku sekalian yang memiliki suara yang indah, maka perbanyaklah membaca Al-Quran dengan suara yang indah tersebut, karena itu bisa menenteramkan, bisa menenangkan jiwa kita, baik dari yang membacanya ataupun yang mendengarnya. Alhamdulillah. Kemudian anak-anakku sekalian, Quran surat Al-Kafirun di sini artinya kita baca bersama-sama dari ayat pertama sampai dengan ayat ke-6, bahwasanya katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Di ayat kedua, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Di ayat ketiga, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Di ayat keempat, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Di ayat kelima, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Di ayat ke-6, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi ada ayat yang serupa di dalam surat Al-Kafirun. Ayat keberapakah itu? Iya, ayat ketiga dan kelima. Nah, ayat ketiga, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Di ayat kelima, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Jadi diulang bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran, di dalam firman-Nya Allah, di dalam Quran surat Al-Kafirun, bahwasanya kita di dalam beragama, kita di dalam keyakinan harus memiliki keyakinan yang kuat, ketauhidan yang kuat, mengesahkan Allah, bahwa tidak ada yang bisa meruntuhkan, yang bisa menggoyang, yang bisa menghancurkan dan bahkan menghilangkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada iming-iming atau ajakan-ajakan
agar kita tidak menyembah Allah, agar kita jauh daripada Allah, maka kita jawab, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian di pembelajaran kali ini bisa menguasai Quran Surat Al-Kafirun dari aspek membaca dan mengartikan. Semoga anak-anakku sekalian pembacaannya serta mengartikannya menjadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Sebelum Bapak akhiri pada pertemuan kita kali ini, yuk sama-sama kita dengar, kita simak, kita saksikan, kita perhatikan huruf demi huruf, ayat demi ayat bacaan yang terdapat di dalam video ini. Mari sama-sama kita dengarkan dan kita ikuti. Boleh kita juga mengikuti bacaan tersebut. Oke anak-anak? Bagaimana tadi pembacaan Quran Surat Al-Kafirunnya dari ayat ke-1 sampai ayat ke-6? Suaranya bagus kan? Indah, merdu. Nah, bisa gak anak-anak seperti itu? Insya Allah pasti bisa ya, kita pasti bisa. Karena apa? Dilandasi dengan keyakinan yang kuat serta usaha yang maksimal. Mudah-mudahan ya, bacaan kalian menjadi bacaan yang baik dan benar di dalam pelafalan Quran Surat Al-Kafirun. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu anak-anakku sekalian, maka kita akhiri pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih anak-anak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.